Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN Situ Ternate, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Situ Ternate. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di ruangan guru ini dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 pada modul budaya positif. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini. Bukan berarti untuk menggurui, bukan berarti saya ini hebat, tidak. Saya ingin men-sharingkan ilmu saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama yaitu temanya adalah modul 1.4 ini adalah budaya positif. Pengantarnya dari saya adalah ini: seorang guru yang baik itu harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, itu nanti di sini yang kedua ini akan dibahas. Ternyata hukuman dan penghargaan itu sesuatu yang di kurikulum Merdeka ini tidak baik. Sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Nanti akan dibahas sedikit saja. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi sebagai pemecahan masalah. Saya yakin Bu, kalau misalnya semua kita ini guru penggerak, wah keren banget Bu, benar keren. Karena yang E ini yang memang susah kita terapkan. Selanjutnya yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini cara penerapannya yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang terusnya dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan paksaan, bukan pujian atau hukuman. Jadi anak itu melakukan segala sesuatu itu memang dari dirinya sendiri, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Karena pujian dan hukuman ini ternyata setara. Begitu di dalam kurikulum Merdeka ini. Satu lagi kuncinya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa seorang guru itu dalam mendidik harus bisa menuntun anak. Apa yang dituntun? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang ada pada anak. Ternyata di bahasa yang lama itu, anak itu terlahir dalam keadaan kertas putih yang belum ada coretan. Nah, tinta-tinta itu kita yang mencoretnya, kita yang membentuknya. Ternyata di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantara itu, seorang anak itu terlahir dalam goresan-goresan yang sudah ada di dalam tubuhnya. Nah, tugas kita lah sebagai guru menebalkan yang ada di goresan-goresan tersebut. Nah, di goresan itu, anak itu ada yang suka matematika, ditebalkan sama gurunya di matematika. Anak itu bagusnya di seni, ditebalkan oleh seninya. Seperti itu lebih kurang Bapak Ibu.
Yang selanjutnya yaitu tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tersebut Bapak Ibu pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada paksaan dari kita. Jadi intinya pada saat penguatan kemarin dosennya berkata, jangan terlalu memaksa kepada anak, gitu. Bahkan banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang terlontarkan, gitu. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, yang ini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ternyata motivasi eksternal itu erat kaitannya dengan penghargaan dan hukuman. Nah, penghargaan dan hukuman yang kita lakukan terhadap murid, ternyata Bapak dan Ibu itu merupakan motivasi eksternal. Mereka melakukan hanya saya takut mendapat hukuman. Saya mendapatkan itu karena kepengen dipuji. Saya pengen mendapatkan itu, ingin mendapatkan penghargaan di depan teman-temannya. Ternyata motivasi eksternal ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Motivasi eksternal ini kenapa dikatakan berbahaya? Kata dosennya, ternyata kita memberikan penghargaan kepada 1, 2, 3 orang anak dan mengabaikan anak-anak yang lain. Sementara anak-anak yang lain itu tidak mempunyai kemampuan karena memang kemampuan dia tidak ada di situ, di akademik itu, gitu, Bapak Ibu. Jadi tugas guru itu menebalkanlah yang itu. Nah, jadi di kurikulum Merdeka itu ternyata alasannya seperti itu. Kenapa tidak ada penghargaan dan perankingan dan segala macamnya itu? Nah, itu motif. Nah, yang diminta yang mana? Yang internal. Dia membangun sendiri apa yang dia inginkan. Saya nggak suka matematika, masa penilaian bu guru yang bisa matematika itu adalah anak yang pintar? Ternyata nggak boleh seperti itu. Nah, jadi begini, ternyata memang saya yakin dengan berjalannya waktu dari awal honor sampai sekarang, saya juga merasakan Bapak Ibu, motivasi eksternal itu berbahaya. Pengalaman saya, anak yang ranking 1, 2, 3 di kelas 3, saat di kelas 4 bersama saya Bapak Ibu tidak ada ranking. Karena ya itu penilaiannya saat itu doang, gitu. Ternyata motivasi eksternal itu satu yang terekam merusak hubungan. Ternyata merusak baik hubungan saya sebagai murid sama guru, bahkan bersama orang tua. Orang tua juga pasti ngomongnya seperti, anak saya sama ibu ini ranking, anak saya sama Bu Leni mah nggak ranking aja. Ternyata karena memang penerapan saya kognitif, gitu. Anak ini mampu di matematika itu bisa dibagi lagi, bisa diajar dia mampunya, bisa diajar dia di tempat yang lain, gitu Bapak Ibu. Saya merasa diri saya dengan pembelajaran ini, saya balikin ke diri saya seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah ini ya, posisi kontrol seorang guru. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang banyak itu verbal ya Bapak Ibu, termasuk saya. Dalam menghukum anak dengan melakukan kesalahan kecil, apa contohnya? Tuh contohnya Bu, kata-kata ini disadur dari modul Bapak Ibu, bukan kata-kata saya sendiri. 1, kamu selalu aja ya, kata-kata saya sama anak itu Bu. Yang kedua, patuhi dong aturannya. Ini kan aturan kelasnya nih, gimana sih? Tuh, begitu. Lanjut lagi, guru seperti ini senantiasa percaya Bu, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil itu ya dengan cara gurunya itu sendiri, berarti memaksakan kehendak, gitu. Sementara di kurikulum Merdeka nggak boleh seperti itu sebagai penghukum. Dan saya yakin apalagi waktu kita SMA terlambat sedikit aja, waduh, karena saya ngerasain Bu, ketika saya melakukan kesalahan di pembelajaran matematika di SMA, tahu nggak yang dikatakan oleh guru fisika saya satu?
kamu ya cantik doang, tapi otaknya nggak ada. Coba bayangkan waktu SMA sampai sekarang jadi guru, bahkan ke anak terngiang ternyata bu kata-kata itu. Nah ternyata di kurikulum Merdeka itu menghindari hal-hal seperti itu. Selanjutnya, nih, konsekuensi logisnya dari penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Iya, kalau anaknya yang agresif pasti dia langsung membangkang kan, ngejawab apa kata bu gurunya. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Iya bu, terjadi sama saya ketika waktu kelas 4 menangani si Reva Pak Imam. Benar, langsung dia dimarahin, langsung dia begitu. Jadi ternyata ya begitulah bu, banyak gitu. Nah selanjutnya ternyata posisi kontrol kita itu membuat rasa bersalah. Tuh. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita menanamkan rasa bersalah kepada anak dengan contoh, Bapak sih sangat kecewa sekali dengan kamu nak, kamu melakukan lagi. Dia lembut gitu Pak, tapi nyelekit ke anak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, kan harus pakai bajunya seperti ini, dengan lembutnya gitu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga karena udah ditegur sama orang menjadi model dalam hidupnya, yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tuh, nah kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak atau ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan bapak? Nah itu adalah posisi kita memberikan rasa bersalah kepada murid. Konsekuensi logisnya ya, nanti ada tuh. Kita langsung saja karena posisi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, pasti kalau kita bersama teman, ibu guru itu baik ya, ibu guru itu mah cantik ya, ibu guru itu pintar, karena kita sering merangkul anak kan bu, gitu. Ini tuh mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak nih, masa kalian gak bisa sih, bantuin bapak dong, bantuin ibu dong. Karena memang terlontar sama saya bu, seperti itu sebagai pribadi. Sudah bertahun-tahun jadi guru, ternyata buruk sekali gitu. Tuh, ya udah, ya sudah kali ini gak apa-apa, ibu maafkan. Tuh, nanti bantu beresin ya. Ternyata itu adalah posisi sebagai teman. Berdampak negatif di posisi kontrol teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, murid akan kecewa. Dia akan berkata, saya pikir bapak itu adalah teman saya. Makanya ada murid ketika kita dekat dengan satu anak, temennya ini pasti iri ya bu ya. Anak yang introvert pasti dia ngiri. Si ibu mah nyuruh-nyuruh si Kila terus, si ibu mah nyuruh-nyuruh ini terus. Padahal sebenarnya dia kepengen disuruh, tapi dia introvert, malu. Di situ kita harus jeli bapak ibu. Nah, selanjutnya sebagai pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan ada konsekuensinya. Pertanyaan yang diajukan seperti ini Bapak Ibu. Apa sih yang telah kamu lakukan? Gitu. Selanjutnya sanksi. Oke deh Pak, sanksinya apa? Aku mau nyuci aja lah, ngepel aja lah. Ternyata itu pemantau Bapak Ibu. Terakhir itu adalah sebentar ya Bapak Ibu. Nih, sebagai manajer, guru itu sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Kelima posisi kontrol manajer.
Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak diajarkan untuk melakukan mengintrospeksi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara yang terakhir di pembelajaran ini, Bapak Ibu. Ini dia. Dengan segitiga restitusi. Ketika anak membuat suatu kesalahan, restitusi adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan permasalahan kepada murid. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru keyakinan kelas. Contoh Bu, menstabilkan identitas. Anak itu misalnya dia berantem, kita tanya, Andi, tadi Ibu dengar kamu marah-marah. Si anaknya ngaku enggak? Nah, kita stabilkan identitasnya. Anak itu mengaku. Anak itu akan menjawab, iya Bu, tadi saya berantem. Habisnya Bu, ini mah begini Bu, ya Bu saya diginiin, nah bla 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 bla, pasti banyak. Ketika kita menstabilkan identitas. Nah, setelahnya itu kita validasi Bu tindakan yang salahnya tuh. Iya, Ibu tahu. Tindakan marah-marah kamu itu mah manusiawi. Karena memang setiap orang diganggu terus, kita pasti marah. Kita marah gitu. Tapi satu hal, kamu alhamdulillahnya tidak berbuat lebih jauh. Terutama kamu tidak memukul, kamu tidak menghindar fisik, kamu tidak membuli teman-temanmu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas setelah melakukan tindakan yang salah, kita kembali ke keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tahun ajaran baru, seyogianya kita sudah mempunyai keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama murid. Lalu kita berkata, oke, kira-kira tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Karena keyakinan kelas itu anak pasti hafal, karena telah di barengan kita telah bercurah pendapat bareng-bareng. Iya Bu, saya melanggar tata tertib sekolah kelas, yaitu tidak saling menghormati. Nah, jadi kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas dan saya tidak akan berbuat lagi. Saya akan berusaha mengontrol emosi saya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kembali dia ke komunitasnya yang semula. Itu dalam kasus-kasus yang ringan ya Bapak Ibu. Kasus-kasus yang berat nanti akan saya tanyakan ke dosennya Bu. Nanti hari tanggal 9 hari Senin kita ada elaborasi pemahaman nanti langsung dari Profesor Dr. apa gitu Bu dari UGM. Dia akan membahas tuntas dengan restitusi ini. Kalau untuk tingkat SD itu mungkin gampang. Kalau tingkat SMK kenakalannya itu lebih parah lagi. Nah, demikian Bapak Ibu aksi nyata saya. Penutup dari saya, untuk membangun budaya positif di sekolah pasti membutuhkan waktu yang lama karena pembentukan karakter, tapi baiknya dimulai dari sekarang, dari diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga akan menjadi biasa dan akan menjadi budaya positif bangsa atau sekolah. Nah, pesan saya, bukan pesan saya Bu, pesan dari guru penggerak ini, mau menjadi guru apakah kita katanya? Mau ibu, bapak ibu mau menempatkan diri seperti apa dalam 5 posisi kontrol? Ternyata yang terbaik itu adalah seorang manajer. Manajer, karena seorang manajer dia akan menjadi seorang teman dan menjadi seorang pemantau sekaligus. Demikian Bapak Ibu aksi nyata saya. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, nah ini nih. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan yang akan kita terapkan di dalam kelas ini. Apa-apa contohnya? Satu, nilai-nilai kebaikan yang akan kita terapkan. Satu. Apa? Yang bersama teman-temannya. Apa? Mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam, ya benar. Apa lagi? Apa? Menghormati teman, jangan tidak berkelahi, iya kan? Lagi apa lagi? Menghormati guru, ya oke, nggak apa-apa. Dan datang tepat waktu, iya kan? Nah, datang tepat waktu, terus apa lagi? Piket harus dikerjakan. Nah, apa? Nilai-nilai kebajikan, itu namanya nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di dalam kelas. Contoh, kalau Bu Guru lagi nerangkan, boleh ngobrol nggak? Bisa? Nah, terserah. Masing-masing, maksudnya berempat orang, cukup satu berempat aja. Diskusikan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di sini? Macam-macam, biar ada. Buang sampah, tentang kebersihan, tentang piket, tentang kedisiplinan juga boleh. Nah, Ibu minta semuanya mencurahkan pendapatnya dalam kertas. Ada yang tahu ini namanya? Stick book atau ada pulpen. Ya. Masing-masing, bukan masing-masing. 4 orang, ini misalnya 4 orang gini. Berdiskusikan kira-kira apa ya? Oke? Ya? Ibu kasih ya. Setelah ini selesai dipikirkan, tempelkan ke sini. Oke? Tempelkan ke sini. Lihat ya, berempat ya, dibagikan. Putar. Cir. Putar ya, pelan-pelan putarnya. Ini. Sana ya. Ini motornya harum. Sebutkan, ayo silakan ditulis pelan-pelan. Woi, kameramen nih. Suara kecil. Ya. Oke. Ya, silakan didiskusikan. Ya, diskusikan. Keyakinan kelas seperti apa ya kira-kira? Saya inginnya begini nih di dalam kelas. Suasana belajarnya biar apa? Biar temannya nggak berantem itu seperti apa? Boleh? Oke? Ayo. Yang sudah selesai boleh tempelkan ke sini nanti. Satu aja, satu saja. Jangan lupa. Boleh, mau nambah lagi boleh. Kalian berapa? Putar lah kamu. Oke?
membedakan teman. Oke. Tidak boleh bertengkar. Oke, tidak boleh bertengkar. Nah, tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Itu kita sebut apa? Saling menghormati. Sepakat ya? Berarti kita saling menghormati ya? Oke. Ada satu lagi di sini menghormati dulu. Saling menghormati itu nggak hanya antar teman, bisa saja saling menghormati guru, saling menghormati teman. Nah, satu ya. Saling menghormati. Oke. Yang kedua, baik. Nih, mengerjakan piket. Oh ya, saling menghormati sudah. Saling menghormati teman, oke sudah. Apalagi ini menghormati guru, berarti masuk ke sini ya. Ya, berarti saling menghormati ya. Oke. Menggunakan atribut yang lengkap, oke. Berarti dia ini. Tidak berbicara saat guru sedang menerangkan. Tidak boleh berkelahi, sudah. Harus. Apa lagi ini? Mencabut rumput, membersihkan kelas, berarti itu disebut apa? Piket. Piket itu berarti kan setiap hari piket ya? Berarti kita harus ngapain kalau piket? Tanggung jawab boleh. Apalagi menjaga apa kalau piket? Oke, sepakat ya? Kita menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Oke, sepakat ya? Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Berarti ini piket harus bertanggung jawab, tidak boleh lagi disuruh-suruh. Berarti kita ini adalah nilai-nilai keyakinannya. Lanjut, apa lagi? Tidak datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu, boleh. Ya, tidak boleh berkelahi, saling menghormati. Harus kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas ya. Berarti tepat waktu, datang tepat waktu, tidak terlambat. Melaksanakan tugas itu disebut dengan apa? Apa? Itu disebut apa? Apa? Tertib atau disiplin waktu. Oke, sepakat? Ya, disiplin waktu. Pasti dong. Lagi, ada lagi yang mau ditambahkan? Kira-kira silakan, nggak apa-apa. Selain dari ini, mendengarkan bu guru, ya berarti menerang apa? Mendengarkan bu guru ketika lagi menerang pelajaran itu disebut dengan apa? Sopan santun. Sopan. Oke. Lagi, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan Bapak-bapak. Kira-kira apa? Boleh, lain dari ini. Datang tepat waktu, tidak membedakan. Nah, tidak membedakan teman. Oh, dia mah orang kaya, oh dia mah orang miskin. Dia mah agamanya boleh. Itu disebut dengan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mesya Syaputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajara. Saya sangat bersemangat.
Perasaan saya sangat senang sekali. Perasaan saya sangat bersemangat. Perasaan saya sangat senang sekali. Perasaan saya sangat senang sekali.